Selamat sore semuanya. How is everyone? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman yang bergabung baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang menurut saya penting banget ya. Jadi episode ke-5 dari Roro Talks ini kita akan mengangkat topik tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Dan hari ini saya akan kedatangan salah satu panutan saya di Partai Golkar, dan beliau ini saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 ya, Komisi 10 yang membidangi diantaranya pendidikan, riset juga, olahraga, pariwisata, itu semua ada di ranah Komisi 10 DPR. Dan beliau ini juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Jadi salah satu hal yang membuat saya itu bersyukur banget di dunia politik ini, bahwasanya saya selalu dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang hebat, yang sangat luar biasa. Dan setiap hari itu saya merasa selalu belajar hal yang baru gitu. Dan dengan Bu Hetifah ini, karena salah satu senior dan figur perempuan yang menurut saya diberi kepercayaan yang sangat baik gitu ya oleh partai, saya belajar banyak gitu dari beliau. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang dunia pendidikan. Teman-teman pasti tahu gitu bahwasanya kita sekarang di tengah pandemi ini masih sulit ya, kondisinya masih sulit, dimana kita tahu walaupun ya dari segi jumlah kasus, misalnya kalau tidak salah di pertengahan Juli itu kan kita mengalami gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Tercatat, ini saya catat ya, kasusnya ada sekitar how many was there? 50, kurang lebih 56.000 kasus per harinya. Nah, sekarang tanggal 10 September ya, 10 September itu sudah turun menjadi 5.376 kasus. Jadi alhamdulillah kita sudah mengalami sebuah penurunan, berarti dalam hal ini pemerintah dengan kebijakan PPKM yang telah dilaksanakan berjalan dengan mulus dan lancar dan terrefleksikan melalui jumlah kasus yang semakin menurun, dan ini sesuatu hal yang patut untuk kita apresiasi. Namun di satu sisi kita tahu bahwa banyak sekali sektor yang mengalami kesulitan ya di masa pandemi seperti ini. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Mungkin di sini banyak yang punya adik atau punya anak ya kan, yang tadinya sekolah di sekolah harus sekolah dari rumah gitu, dan terkadang ini juga bisa membebani orang tua juga ya, jadi harus ikut belajar dan ikut serta menjadi guru di rumah gitu. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami, dan mudah-mudahan hari ini kita akan mendengarkan dan mendapatkan sedikit update gitu mengenai bagaimana sih dunia pendidikan ini di masa pandemi, dan juga terkhusus karena saat ini sudah mulai dibuka beberapa sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ini sesuatu hal yang kami di DPR tentunya perlu mengawalnya, dan salah satu yang mengawal proses tersebut adalah Ibu Hetifah ini gitu. Jadi kita butuh insight dari beliau, dan saya berharap bahwa nanti kalau pertanyaan untuk beliau, untuk kita bisa silahkan disampaikan. Dan mungkin yang perlu kita bahas juga adalah mengenai proses vaksinasi gitu ya, karena salah satu hal yang harus dilakukan ketika melakukan tadi ya pembelajaran tatap muka, salah satu kriterianya adalah harus sudah vaksin gitu. Nah, ini prosesnya seperti apa sih? Aduh, gimana, sehat? Alhamdulillah Ibu Hetifah. Akhirnya ya kesampean, kita nih mau ngobrol-ngobrol sama Roro, udah lama banget pengen. Ibu Hetifah gimana, sehat? Iya. Alhamdulillah sehat. Tadi saya cerita ke teman-teman yang bergabung bahwa Ibu adalah teman saya luar biasa dari Golkar, banggakan, dan
saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi 10 juga. Dan karena kita mengangkat topik mengenai tantangan dunia pendidikan di masa saat ini sebagai 10 dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang hadir. Mbak Roro, aku juga bangga nih bisa ngobrol sama salah satu, kalau saya bilang apa ya, kader atau apa ya, contoh gitu untuk anak-anak muda sekarang. Ini lagi azan ya Roro ya? Kita kayaknya kepagian tadi ya. Jam 3 waktunya azan. Nanti tapi sempet kan sholat asar pas habis selesai acara ini. Gimana Roro? Sekarang lagi sibuk apa? Suara aku cukup stabil nggak sih? Soalnya aku tadi takut internetnya agak stabil banget. Mungkin buat syukurlah. Monggo silakan kalau mau sholat dulu, kita persilahkan, nanti bisa join lagi. Iya, pokoknya nyantai ya. Silahkan aja, kan masih 1 jam kok ini. Gimana Roro? Lagi sibuk apa sekarang? Di komisi kemarin baru kunjungan kerja Ibu. Saya lihat Ibu ke Papua ya, luar biasa. Iya, saya baru mau ngecek kondisi. Betul. Kan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ya di Papua. Gak lama lagi nih, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi. Jadi harus dicek segala kesiapannya. Terus juga lagi pada ini kan, lagi pada sibuk. Pasti sama dong di Komisi 7 juga untuk bahas anggaran kan kita. Berhubung masih COVID. Nah, akhirnya beberapa kementerian mitra kita harus melakukan refocusing anggaran nih teman-teman. Jadi tugasnya DPR lebih berat nih sekarang karena uangnya berkurang, tapi kita tetap ingin tujuan dari misalnya saya di pendidikan kan harus tetap ya, malah ada tantangan sendiri Roro kalau di zaman COVID begini. Kita 2 tahun ya hampir ya, mungkin 1,5 tahun lebih udah belajar dari rumah. Jadi banyak sekali problema yang dihadapi dan dampak utama yang paling mengkhawatirkan tuh apa yang disebut learning loss itu. Apa yang kita harapkan dari hasil belajar gitu kan selama misalnya katakanlah setahun dengan yang realitanya diterima oleh anak-anak peserta didik atau adik-adik mahasiswa tuh terjadi kesenjangan yang besar. Nah, apalagi di daerah-daerah yang mungkin saat ini masih belum terakses internet dengan baik, atau mereka yang dari keluarga yang kurang mampu. Tuh, jadi akhirnya bisa jadi nih yang pintar tambah pintar, gitu kan? Yang kekurangan bisa tambah ketinggalan. Nah, itu yang sangat tidak kita harapkan. Pastinya tiap komisi juga ada tantangannya sendiri ya. Kalau di pendidikan itu salah satu tantangan terbesarnya Roro. Gimana nanti kita mengejar ketertinggalan itu. Nah, mungkin juga teman-teman di sini kayaknya ada dari berbagai daerah deh. Pasti dari Jawa Timur banyak ya, tapi juga ada dari daerah lain tuh tadi Banten. Padahal Banten deket dari Jakarta ya, tapi tetap di Banten pun terjadi kesenjangan itu. Riau, Papua, Ibu Hetifah. Jadi ada teman-teman dari Papua, dari Jawa Timur tadi. Wah, teman-teman. Silahkan dong kalau ada hal-hal yang mau ditanyain soal pendidikan dan lain-lain, saya siap. Oke, Ibu Hetifah, Punten ini suara saya terdengar kan ya? Soalnya ada yang bilang putus-putus. Oke, memang ada putus-putusnya, makanya tadi saya tanya internet saya atau internetnya di Roro ya, ada kadang putus-putus. Aduh, mungkin saya ya, tapi mudah-mudahan terdengar teman-teman di sini. Jadi Ibu Hetifah, saya mau nanya gitu ya, karena
kita mengetahui bahwa beberapa wilayah, apalagi yang saat ini sudah masuk terkategorikan masuk di level 1 hingga 3 PPKM, itu sudah mulai membuka pembelajaran tatap muka atau PTM gitu teman-teman di sini. Dan di Jawa Timur itu juga Ibu. Jadi izin saya juga mau update karena dari teman-teman di Dapil itu menyampaikan bahwa ternyata kisaran 96% dari SMA, SMK kalau nggak salah ya, di Jawa Timur itu sudah menerapkan PTM ini. Dan sistemnya itu 2 jam per hari, tapi mungkin variatif ya, di beberapa wilayah juga berbeda. Nah, saya itu kepengen tanya ke Ibu gitu, dengan kebijakan yang sudah diterapkan, di mana beberapa wilayah sudah melakukan pembelajaran tatap muka ini, kendala apa saja sih Bu yang dialami oleh sektor pendidikan ini, dan bagaimana peran Ibu sebagai wakil Ketua Komisi 10 mengawal progres daripada vaksinasi untuk tenaga pendidik dan juga para murid di seluruh Indonesia ya, coveragenya seluruh Indonesia. Iya dong, seluruh Indonesia ini sekarang menghadapi masalah yang serupa, walaupun satu daerah dengan daerah lain ada beda-beda tantangannya ya. Seperti tadi saya sampaikan, kan ada daerah yang barangkali akses internetnya bagus, mereka juga guru-gurunya mungkin sudah memiliki kapabilitas untuk menggunakan teknologi ya. Di kota-kota besar utamanya mungkin mereka masih bisa bertahan ya dengan, tapi banyak sekali siswa-siswa dan juga orang tua yang mulai jenuh kan. Kebanyakan sih sebenarnya udah mulai jenuh gitu, karena belajar dari kalau kita belajar dari rumah sepenuhnya memang ada yang hilang juga sih, terutama aspek-aspek pergaulan sama teman ya kan, dan aspek-aspek sosial lainnya gitu. Jadi secara psikologis memang banyak tuntutan untuk PTM, tapi ingat ya, tetap kan kesehatan dan keselamatan baik itu siswa maupun juga guru dan orang tua kita di rumah itu tetap nomor 1 ya. Nah, oleh sebab itu kita menyebutnya PTM terbatas. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas. Tidak sama dengan sebelum COVID, walaupun kita pergi ke sekolah gitu atau ke kampus. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah bisa melakukan PTM, kita sebenarnya ada SKB 4 Menteri, Roro. Nanti tolong deh semua teman-teman cari ya, pasti itu bisa di-download ya. Di situ dijelaskan ya apa yang dimaksud PTM terbatas, terus kemudian ada semacam daftar checklist, daftar periksa gitu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah atau kampus untuk bisa melakukan itu ya. Pertama kan pasti sarana prasarananya dong. Minimal misalnya ada tempat cuci tangan, airnya mengalir, ya kan, ada sabun. Terus kalau misalnya nanti sekali-sekali kan mungkin perlu juga ya didesinfektan. Kemudian juga punya persediaan masker dong, siapa tahu ada anak yang maskernya jatuh atau hilang atau lupa dan sebagainya ya. Kemudian juga UKS tuh, unit kesehatan sekolahnya harus juga siap dan punya informasi mana misalnya puskesmas atau tempat rumah sakit terdekat jika manakala ada mungkin siswa atau guru atau tenaga kependidikan kayak petugas pembersih-bersih kebun dan sebagainya, misalnya tiba-tiba kok ada gejala nih, anget, demam gitu kan, harus cepat kemana, kita udah tahu tujuannya, misalnya udah ada kita udah tahu alamatnya di mana yang harus kita tuju ya, jadi nggak cari-cari lagi info. Nah, terus juga anak-anak kalau bisa jangan tadi ya menggunakan kendaraan umum, jika dimungkinkan kan pasti sebaiknya masih bisa lebih aman jalan kaki kalau yang dekat atau diantar langsung oleh orang tuanya. Dan jangan jajan, jadi ditutup tuh kantin sementara ya, aduh. Bawa bekal ya, atau kalau perlu tadi ya, misalnya banyak hal-hal lain yang kita juga di rumah harus siapkan gitu, Roro. Memang soal vaksinasi nih, kita kayaknya perlu ngobrol juga ya sama teman-teman Komisi 9. Kan vaksinasi ini sudah dilakukan dan kita ingin guru-guru memang diprioritaskan. Bukan cuma guru loh, tadi ada pendidik dan tenaga kependidikan. Itu diprioritaskan untuk divaksin, bahkan sekarang sudah ada ya vaksin untuk anak-anak sekolah. Nah, jadi
akan lebih merasa tenang sih kalau semuanya di sekolah itu sudah divaksin. Tapi kalaupun belum, bukan berarti sekolah tidak boleh PTM. Gitu boleh saja, tapi bisa jadi ada kebijakan. Misalnya kalau gurunya belum vaksin dan punya komorbid, mungkin sebaiknya tetap jangan dulu ke sekolah. Atau ada satu keluarga yang orang tuanya juga seperti itu kondisinya, mungkin mohon dimengerti, tidak usah pergi ke sekolah dulu tapi belajar dari rumah. Jadi sekarang tuh hybrid, ada yang sekolah, ada juga yang barangkali orang tuanya walaupun sudah divaksin tetap masih cemas, takut, nggak berani dan tidak mengizinkan anaknya, juga boleh Roro. Jadi kita tidak boleh memaksa, sekarang keputusan terakhir tuh memang ada di orang tua. Kalau orang tua sudah merasa persiapannya baik, dan orang tua juga melalui komite sekolah, datang deh ke sekolah sekali-sekali, lihat, cek keadaannya seperti apa gitu Roro. Jadi kita tenang kan gitu belajarnya. Memang gurunya jadinya sekarang agak lebih sibuk ya karena mengurus yang hadir di sekolah dan sekaligus mereka yang belajar di rumah tuh. Jadi cukup. Nah, iya. Nah, Mbak Roro sekarang suaranya putus deh nih. Oh no. Nah sekarang oke lagi. Oke, jadi tadi saya menyampaikan bahwasannya berarti ada fleksibilitas ya Bu ya, oleh para orang tua gitu, either apakah mereka sudah nyaman gitu anaknya sekolah di sekolah atau iya, atau masih di rumah. Karena kan apalagi kalau orang tua bisa juga mendampingi anaknya, kebetulan dia juga bisa working from home. Jadi tidak apa-apa orang tua memilih seperti itu. Nggak boleh nanti sekolah menghukum seolah-olah kayak anaknya bolos gitu. Nggak apa-apa, di rumah juga gitu. Jadi diberi kebebasan. Nah kemudian juga bantuan pulsa juga sekarang masih jalan nih ya, alhamdulillah ya. Mas Nadiem kan udah mengumumkan. Berarti walaupun yang masih belajar di rumah ataupun belajarnya kan juga di sekolah sekarang jadi bergiliran begitu ya. Jadi tidak full seperti sebelumnya. Terus juga satu ruangan pun tidak boleh terlalu penuh, jadi kapasitasnya juga diubah sehingga masih ada jaga jarak gitu loh Roro. Jadi mudah-mudahan ya aman gitu. Kalau nanti teman-teman di Jawa Timur ataupun di Riau, di Papua menemukan ada satu sekolah yang sudah pembelajaran tatap muka, ternyata ada kasus COVID muncul, langsung itu sekolahnya sebaiknya tutup dulu. Nah jadi supaya kita tadi mencegah adanya penyebaran atau ada klaster sekolah. Tapi mudah-mudahan ya kita tidak mengalami hal itu. Nah oleh sebab itu sama-sama kita saling menjaga. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar gitu. Gimana? Ada masukan nggak nih dari teman-teman? Gimana supaya kita lebih lancar lagi PTM-nya? Iya, ini luar biasa sekali Ibu, dan kami bersyukur bahwasanya Ibu juga ikut serta dalam betul-betul menelusuri gitu ya proses daripada pembelajaran tatap muka ini, dan vaksinasi tentunya sesuatu hal yang perlu kita kawal juga agar berjalan dengan lancar. Nah kalau ini gimana Bu? Jadi bahkan ini juga pertanyaan dari saya ya, mengenai karena kan ketika kita mengandalkan sistem online gitu ya, otomatis kita mengandalkan jaringan yang baik ya, di mana semuanya interconnected. Dan kalau kita lihat di negara Indonesia ini tidak belum ya, seluruh masyarakat di Indonesia itu belum bisa menikmati activity tersebut gitu. Nah tadi gue udah menyampaikan bahwa akhirnya ada disparity antara masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang tidak, dan ini sangat amat ada efeknya terhadap produktivitas negara. Nah ini ada juga Ibu sekalian @wahyu_firman ya, mengenai pembelajaran yang online, di mana salah satu kekhawatiran beliau adalah bahwasanya anaknya akhirnya main gadget Ibu, jadi bukan malah belajar online tapi malah main gadget ya. Mana Bu? Iya, itu kayaknya banyak deh keluhan ya dari. Jadi pertama kalau soal aksesibilitas terhadap koneksi internet, ini kan udah menjadi ibaratnya tuh ada hikmahnya ya. Berarti kan sekarang jadi perhatian nih
jadi perhatian utama, dan kita harus lakukan transformasi digital di dunia pendidikan, apakah itu di sekolah-sekolah, termasuk juga di rumah, karena kan sekarang rumah menjadi tempat pendidikan yang tidak kalah penting dari sekolah kan. Jadi seluruh desa-desa, kita masih punya ribuan desa yang belum terakses 4G gitu ya, dan ini menjadi tugasnya Kakak Mutia nih dengan Kemenkominfo, Roro. Tapi saya tahu ini udah ada anggaran cukup besar ya, puluhan triliun dialokasikan. Mudah-mudahan saja paling lambat tahun depan hal ini bisa diatasi. Nah, jadi kita senang nih kalau nanti di Jawa Timur ada daerah-daerah yang ternyata masih blank spot, Roro. Ayo cepat disebutkan mana daerahnya. Nanti kita bisa komunikasi sama teman-teman di Komisi 1 untuk memastikan bahwa daerah-daerah itu bisa segera bisa terbangun, apakah tadi BTS-nya ya, atau mungkin ada cara lain untuk bisa memastikan akses internet itu bisa merata. Nah, keduanya tadi yang soal kebiasaan ya, kita di satu sisi kan senang nih anak-anak sekarang ini memiliki ya mungkin digital literacy yang berbeda sama zaman saya ya, zaman baby boomer. Tapi anak-anak sekarang itu mereka kan udah mudah punya akses dan juga bisa memahami gitu. Tetapi tetap pendidikan perlu diberikan kepada mereka bagaimana bisa optimal memanfaatkan satu teknologinya sih nggak ada yang salah ya Bapak Ibu, adik-adik ya kan, itu kan alat gitu, dan kita harus bisa menggunakannya tuh sesuai dengan kepentingan kita. Nah, sekarang kalau orang tua itu kecapean nungguin anak sementara dia juga mungkin bekerja dan sebagainya, karena kadang-kadang orang tua yang salah juga kan, ya udah kasih aja anaknya gadget gitu, terus mereka bisa asik sendiri kan, nyari-nyari, udah pinter lagi tuh nyari-nyari atau mau ke YouTube atau mau main game kan mereka udah ngerti banget gitu ya, jadi lebih ngerti dari kita. Kadang-kadang kita yang kurang atensi sebenarnya anak-anak itu apa yang sebenarnya pantas atau tidak pantas ya. Dan kalau anak mau mencari sumber yang sifatnya edukatif tapi juga sebenarnya juga menyenangkan lah gitu. Jadi tidak selalu kan sesuatu yang edukatif itu membosankan. Nah, kalau cuman sekedar misalnya Zoom meeting terus gurunya ngomong sendiri, kita juga capek kali. Terus juga atau ngasih tugas-tugas aja lewat WA grup ke orang tuanya, terus orang tuanya disuruh lagi ke WA balik hasil tugasnya, itu kan sama aja ya. Jadi tidak memberikan satu daya tarik. Nah, oleh sebab itu sekarang kami di Kemendikbudristek maupun juga kementerian lain seperti pariwisata ekraf ya kan mengembangkan ya digital. Misalnya dari segi ekonomi kreatif nih banyak loh anak-anak kita nih, kayak di ITB ada jurusan desain komunikasi visual, dan banyak universitas lain mereka tuh jago-jago bikin kayak game maker ya, terus juga bikin berbagai mungkin kartun-kartun animasi. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk edukasi. Satu lagi nih, jadi pengen kasih info nih untuk semua. Tahu nggak sih, kita tuh baru meluncing ada satu TV Indonesiana namanya. Itu TV khusus untuk kebudayaan, dan di situ tuh banyak film maupun berbagai dokumentasi maupun juga pertunjukan seni dari berbagai daerah di Indonesia yang bisa kita tonton. Jadi menarik, bagus, keren-keren, karya-karya anak bangsa, banyak anak mudanya, tapi juga sekaligus mendidik. Itu kita bisa nonton, jadi menghibur, tapi sekaligus apalagi kalau nobar sama keluarga. Misalnya tadi ibu bapaknya ikut, anaknya ikut, sambil dijelasin kan. Kita kan belajar sejarah Indonesia ataupun kita belajar kebudayaan, warisan budaya, terus potensi tiap daerah, berapa provinsi di Indonesia, kan nggak harus pakai buku diapalin gitu. Tapi nanti sambil nonton, anak-anak kita tuh jadinya teredukasi. Nah, ini yang kita banyakin, Roro. Kita banyak juga anggaran nih untuk membantu para budayawan dan seniman untuk terus ya berkarya. Nah, nanti ini jadi bahan tontonan juga atau edukasi. Tuh. Itu luar biasa banget ya Ibu. Ini saya sekalian baca komentar dari @balikpapan_city. Ini langsung sebetulnya sudah dijawab oleh Bu Hetifah, yaitu adalah bagaimana kreativitas yang seharusnya tenaga pendidik lakukan selama pembelajaran
agar mahasiswa-mahasiswinya atau muridnya ini selalu engage, dan ternyata para industri kreatif atau seniman gitu bisa berperan aktif juga ya Bu ya di dalam. Iya, jadi guru-guru tuh perlu tahu juga. Nah, seniman, budayawan, dan para tadi ya anak-anak muda yang memang memiliki keahlian dalam desain ataupun memproduksi. Aku tuh kan punya cucu nih, Roro. Aku udah tua loh ya. Cucu aku namanya Ara tuh. Dia tuh seneng banget ya nonton Cocomelon gitu. Terus juga nonton itu memang saya kira juga di Indonesia kan kita juga bisa ya memproduksi. Jadi tadi seperti kartun tapi juga mendidik gitu. Ada lagu-lagunya juga. Terus memang sangat menarik kalau kita bisa mendampingi anak-anak menggunakan tadi kan misalnya tadi film, terus lagu-lagu juga. Tapi saya juga ajarkan itu arah lagu Jawa kayak tak lelo 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 ledung. Jadi begitu di Indonesia nada pertunjukan lagu itu, dia juga sekarang kalau tidur maunya lagunya lagu tak lelo lelo ledung gitu kan. Itu kan bahasa Jawa tapi jadi kita belajar bahasa daerah gitu, tidak harus bahasa Inggris terus. Nah, disitulah peran dari guru dan orang tua memilihkan, dan anak sebenarnya juga buktinya bisa seneng, nggak selalu harus yang dari luar negeri, tapi juga karya anak bangsa kita. Kita kadang-kadang memang di mindset kita selalu, wah kalau buatannya dari Malaysia atau dari mana gitu kan, film kartunnya lucu, bagus gimana. Padahal kita juga sekarang ada channel-channel ataupun platform-platform digital yang menarik ya. Nanti guru-guru juga perlu gitu memahami apa aja yang udah kita punya, dieksplor. Nah, nanti itu yang jadi bahan pembelajaran juga. Itu menarik banget Ibu Hetifah. Ini sekalian saya menyampaikan, ada yang menyampaikan Bapak Eko, Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan di Jawa Timur, menyampaikan mohon diperhatikan kepastian dari pemerintah untuk program digitalisasi berupa kuota yang kontinu dan gadget untuk siswa yang tidak mampu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hetifah, kita koordinasikan dengan Komisi 1 juga ya untuk menjaminkan agar adanya interkonektivitas. Dan tadi kembali lagi Ibu Hetifah yang itu saya tahu lagu itu It's So Nice, dan saya tahu juga ya Roro ya, itu lagunya bagus banget gitu. Aduh ya. Nah Roro, kamu kayaknya putus-putus dikit lagi, tapi aku tadi bisa menangkap nih Pak Eko. Jadi selain akses internetnya kan tadi soal kuota ya, jadi memang ini merupakan bantuan yang masih diberikan lagi nih sekarang, paket data. Nah, ini pun berubah-berubah polisinya karena harus sesuai ya dengan harapan kita. Pertama kalau dikasih kuota, waktu itu kan takutnya tuh nanti dipakai tidak untuk kepentingan belajar. Anak-anak dikasih paket data, taunya nonton yang macam-macam, yang mungkin bahkan tidak pantas. Tapi akhirnya dibuatkan oleh kementerian semacam whitelist yang boleh dipakai atau terakses tuh hanya platform ini gitu. Nah akhirnya banyak yang protes juga ya gitu kan, nggak cuman itu, banyak yang lain yang bisa juga bagus. Nah akhirnya oke, kalau gitu dibikin blacklistnya. Nah jadi yang misalnya pasti yang mengandung konten kekerasan atau pornografi atau apa yang udah pasti dilarang, radikalisme semua udah dicoretin di blacklist. Selain itu bebas itu jadi kuotanya. Nah berarti kan perlu kepercayaan kita memberi kepercayaan. Nah dijagalah kepercayaan itu. Kita negara memberikan paket data, gunakan untuk hal-hal yang positif. Itu harapannya ya. Nah kalau yang namanya gadget, nah ini susahnya, kan anggaran negara sekarang lagi COVID nih Pak Eko, gitu. Jadi banyak potongan, kita juga kemarin dipotong tahun ini 3,7 triliun. Karena kita mau menyumbang supaya COVID-nya tuntas dulu ya, saya pikir bisa dimengerti lah ya. Nah kalau kita belikan gadget gitu ya, terus cuman sedikit, akhirnya kan kita bingung ngebaginya gimana gitu. Sementara kita nggak punya data berapa anak yang benar-benar memang membutuhkan. Kalau nanti ditanya semua bilang butuh. Nah, jadi mungkin akhirnya
banyak inisiatif yang menarik loh Roro, kayak di Balikpapan ya, mereka tadi kan ada Balikpapan City tuh, pasti tahu. Di sana kepala dinasnya tuh bagus, kemudian dia mendata, kemudian dia bikin suatu gerakan gitu, sehingga kita masing-masing boleh nyumbang, yang merasa punya kelebihan dana ataupun punya gadget lebih dari satu nyumbang. Nah, tapi kita juga yakin karena ada datanya siapa anak-anak yang betul-betul membutuhkan karena nggak punya gadget. Jadi akhirnya terjadi gerakan masyarakat, nggak harus dari dana pemerintah. Akhirnya terjadi gerakan gotong royong dan solidaritas sosial. Itu bagus sekali menurut saya. Tiap daerah bisa ya mengikuti gerakan seperti itu. Tapi program pengadaan TIK sekarang ada. Namun dilakukan untuk sekolah-sekolah dulu Pak. Jadi satu sekolah yang sudah ada listrik dan internet tapi belum punya komputer sama sekali, bisa dibantu 15 komputer dengan segala peralatan penunjangnya. Nah, mudah-mudahan nanti semua sekolah bahkan sampai PAUD pun juga sudah mulai ya ada yang mendapatkan bantuan ya. Tapi karena anggarannya terbatas, jadi bergiliran nih Pak Eko, belum semuanya langsung sekaligus soalnya uangnya nggak cukup. Nah, sekarang doakan teman-teman perguruan tinggi lagi mengembangkan laptop merah putih. Kalau laptop merah putih ini diproduksi di dalam negeri Roro, mudah-mudahan ya kita bisa mencapai swasembada laptop atau tablet atau apalah, pokoknya intinya kita belajar pakai alat yang bukan buku lagi kan. Gitu, anak-anak semua harus pegang alat yang sama supaya bisa semua mengikuti atau belajar dengan baik. Dunia Mohon ini doanya. berubah, betul berubah. Jadi semuanya itu serba menggunakan gadget, perlu jaringan, internet. Saya tuh ingat dulu namanya masih ada ya awal-awal itu zaman dimana kita tidak terlalu dengan gadget, laptop dan lain-lain, dan sekarang anak masih kecil itu harus sudah bisa menggunakan gadget-gadget ini. Jadi memang times are changing gitu. Dan tadi banyak sekali informasi dari Bu Hetifah bahwasanya semangat gotong royong itu dibutuhkan, bahwasanya pemerintah dalam hal ini juga tidak bergerak sendiri gitu. Dan kita semua mempunyai peran, kalau bisa membantu sesama kenapa enggak gitu. Ibaratnya kan juga seperti itu. Nah, Bu Hetifah, saya itu punya saudara juga yang sekolah dari rumah gitu. Jadi saya bisa ngelihat juga prosesnya gimana sih pendidikan sekolah dari rumah itu kayak gimana gitu. Dan kalau saya lihat terkadang dalam hal ini justru para guru itu butuh mungkin baik itu insentif atau penyemangat tersendiri gitu ya, karena kadang-kadang ketika saya melihat di screen-nya gitu, gurunya on cam Ibu, jadi kelihatan mukanya apa yang tapi para pesertanya, murid-muridnya off cam semua. Jadi hanya tetap untuk tetap menyebarkan ilmu dan melakukan pengabdiannya sebagai guru, karena ini juga menurut saya butuh dukungan I don't know, psychological support gitu untuk para pendidik di sekolah. Aduh, saya kira memang betul sekali Roro. Saya tuh benar-benar ya kagum ya melihat guru-guru yang saat ini tuh pengorbanannya luar biasa. Bukan cuma nakes ya di masa pandemi ini, tapi guru tuh harus mendapatkan satu penghargaan tersendiri. Nah, apalagi guru-guru yang honorer ya. Makanya kita membuat satu program semacam bantuan subsidi upah ya di tahun lalu dan juga tahun ini kepada mereka ya, jadi semacam tambahan walaupun nilainya ya mungkin tidak cukup ya kalau untuk benar-benar menghargai jasa mereka, tapi itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah kepada para guru-guru ini. Kemudian juga tahun lalu dan tahun ini kita mulai, nanti sebentar lagi ada tes P3K ya namanya ya, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu untuk mengangkat guru honorer menjadi statusnya ASN gitu, aparatur sipil negara gitu. Walaupun memang ini kemarin ada sedikit masalah karena kita memberikan 1 juta kuota, ternyata 1 juta ini nggak kepake semua
hanya 500.000 sekian yang diajukan oleh pemerintah daerah. Rupanya pemerintah daerah tuh khawatir kalau nanti gaji dari guru honorer itu mereka yang harus bayar. Jadi tidak diajukanlah guru-guru honorer itu. Nah makanya nanti tolong diingatkan ya pemerintah daerahnya, karena kan ini nanti pembayaran ini dari APBN. Nah berarti pemerintah daerah nggak usah khawatir, ajukan berapa orang yang saat ini statusnya honorer untuk bisa mengikuti tes menjadi P3K itu, dan bahkan nanti tesnya bisa dilakukan berkali-kali, dan mereka yang sudah honorernya lama dapat juga ekstra nilai ya, semacam afirmasi. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa keterima ya, karena ini banyak sekali formasinya. Nah nanti kalau mereka udah diangkat menjadi ASN kan berarti ada pengakuan, dan juga gajinya tuh sama, tunjangannya sama dengan PNS. Jadi itu cukup membantu dibandingkan dengan salary yang mereka terima sekarang yang mungkin kadang ada, kadang tidak, kecil gitu ya. Padahal kita mengandalkan mereka juga untuk masih mengajar anak-anak kita. Ya saya juga sebenarnya insentif tambahan lagi bagi semua guru yang sekarang di masa pembelajaran tatap muka bekerja 2 kali lipat lebih berat ya. Kan yang online dia juga harus perhatikan yang anak-anak yang ada di kelas, coba double gitu. Iya, jadi ini memang patut kita pikir. Dan sekarang banyak sekali loh program untuk penguatan guru-guru ya, dalam bentuk pelatihan-pelatihan gitu. Dan sekarang sudah ada program guru penggerak ya, jadi guru-guru yang diberi pelatihan khusus, kemudian nanti mereka yang akan menularkan keahlian mereka itu kepada teman-temannya. Ya mudah-mudahan ya masalah guru ini bisa lebih banyak lagi kita perhatikan ke depan nih Roro. Saya sepakat banget sama idenya untuk memberi ya sesuatu ya untuk mereka ya. Iya betul, sesuatu banget Ibu. Dan justru juga para orang tua di rumah itu punya PR juga Ibu untuk ikut serta dalam mendidik anaknya di rumah. Jadi ibaratnya menggantikan posisi gurunya juga gitu di rumah. Dan ini sebuah sebuah adjustment yang memang pada dasarnya perlu kita lakukan di musim pandemi seperti sekarang gitu. Ibu Hetiva, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Oki, wali murid PN 1 Surabaya. Halo Bu Oki, gimana di Surabaya? Biasanya di Surabaya tuh bagus loh fasilitas dan pendidikannya. Gimana Bu Oki? Iya, jadi Bu Oki menanyakan sekarang sudah dibuka untuk pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan ekstrakurikuler semacam drum band dan lain-lain, apakah juga sudah diizinkan? Mengingat sudah mulai banyak jadwal lomba-lomba yang menanti. Nah mungkin Ibu bisa memberikan update kalau untuk aktivitas-aktivitas seperti itu sekarang apakah diperbolehkan atau setiap wilayah berbeda Ibu peraturannya kalau sebetulnya ini juga yang sedang kita bahas ya, seperti tadi pramuka ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang lain ya. Jadi saya kira secara bertahap pasti sebenarnya itu juga, bahkan pertandingan olahraga sekarang juga udah mulai dipikirkan ya, bagaimana caranya kita bisa berkompetisi, tapi yang penting bisa menghindari dulu itu hal-hal yang tadi kita tidak inginkan akibat dari protokol kesehatan yang mungkin jadi terlanggar gitu. Mungkin awalnya tidak boleh ada penonton gitu dulu kan, misalnya kita pertama nanti kan mau ada jadwal kompetisi kan berarti harus latihan. Nah mungkin kalau latihannya sendiri masih oke, tapi itu pun tetap harus dengan protokol kesehatan. Nah jadi kita secara bertahap gitu ya, saya kira hal ini nanti ada satu keputusan ya dari sekolah itu sendiri dan orang tua pastinya yang paling utama. Apakah gitu, kalau sementara ini memang seperti kegiatan pramuka juga masih online gitu mereka. Jadi kemarin kan waktu hari pramuka tuh kita ngobrol gitu ya, pasti mereka tuh udah pengen kegiatan yang offline ya, namanya pramuka kan. Kita kayaknya kalau di online terus kayaknya masih ada sesuatu yang kayak kurang gitu. Nah, jadi tenang aja Ibu gitu, saya kira mungkin ada saatnya nanti kita bisa lakukan hal itu lagi ya. Drum bandnya bagus ya di situ pasti ya.
Wah, semoga sukses nanti kalau ada kompetisi di sana. Amin. Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Ini banyak pertanyaan buat Bu Hetifah karena lagi dibicarakan sekali gitu tentang dunia pendidikan ini. Jadi di sini di question box-nya ya, @dim_sugang. Selama ini anak-anak pembelajaran secara daring, tapi kenapa sekolah masih memungut uang kegiatan? Mohon pencerahan. Itu menurut iya. Ini di sekolah swasta mungkin ya. Nih, sepertinya sekolah itu kan kita kan ada dana operasional sekolah atau dana BOS ya. Dana BOS itu adalah dana bantuan operasional dari pemerintah kepada semua sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Tetapi kalau sekolah negeri kan biasanya tadi mungkin gurunya juga banyak yang sudah dibayar negara karena dia sudah menjadi ASN gitu ya. Tapi tetap biasa setiap sekolah tetap ada guru honorer yang bisa dibayarkan dari dana BOS, dan sekarang dana BOS juga sebenarnya cukup fleksibel gitu. Tetapi mungkin untuk sebagian sekolah dana BOS itu tidak cukup gitu. Jadi dibolehkan sih memungut dari orang tua. Kalau di negeri biasanya udah nggak memungut lagi ya, tetapi pungutan itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang mungkin rutin, seperti tadi misalnya membayar guru honorer. Kan mereka juga selama masa belajar dari rumah tetap bekerja gitu, jadi tetap ada biaya operasional yang dikeluarkan. Nah terus jadi bukan cuma misalnya kelasnya jadi gelap akhirnya nggak pakai listrik berarti bisa berhemat, mungkin bisa berhemat, tapi kan tetap harus ada tukang bersih-bersih juga, tukang kebun. Masa kalau sekolahnya nggak dipakai, nah sekarang tatap muka tiba-tiba waduh ruang kelasnya jadi sangat kotor berdebu ya, kan tetap harus ada kebersihan, petugas kebersihan, dia juga tetap dibayar gitu. Jadi sebenarnya banyak dana-dana yang walaupun kita belajarnya dari rumah, itu setiap satuan pendidikan tetap harus mengeluarkan anggaran gitu. Jadi kita juga maklum gitu kan kalau nah cuma yang memang ini jadi keluhan sih banyak, terutama PAUD loh Roro. Jadi akhirnya banyak orang tua yang sekarang nggak mau mengirimkan anaknya lagi, mereka demotivasi ya. Terdemotivasi soalnya kita juga masih online, apalagi anak PAUD, kita juga yang harus nungguin, kita yang kerja lebih capek tapi kita bayar gitu. Padahal guru-guru PAUD-nya itu ya masih ada dan dia juga harus hidup gitu. Sekolah juga tetap memiliki banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Nah jadi mungkin seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi bukan berarti kalau belajar di rumah jadi tidak ada biaya gitu. Tapi kami juga bikin aturan. Jadi dana BOS-nya tuh sekarang fleksibel, Roro. Kalau dulu kan misalnya sekian belas persen harus untuk beli buku, sekian persen untuk bayar gaji tuh dibatasi. Sekarang pokoknya sekolah boleh bebas menggunakan dana itu untuk apa gitu. Karena kan kondisi susah begini ya, jadi barangkali ada juga orang tua murid yang ter-PHK atau jualannya jadi nggak laku, terus mereka akhirnya nggak mampu bayar iuran. Nah makanya kalau di perguruan tinggi sekarang kita juga ada bantuan UKT ya teman-teman. Semoga yang mahasiswa semester yang udah atas-atas tuh 3, 5, 7 bisa dapat ini. Jadi nanti uang SPP-nya agak-agak didiskon gitu kan, uang bantuan dari pemerintah untuk persubsidinya. Kalau yang tahun maba ini Roro, kita kan juga punya KIP, semacam beasiswa untuk anak-anak ya gitu. Jadi mudah-mudahan kalau di Dapil Roro juga ada anak-anak tertentu yang sangat membutuhkan ya, dan ini coba nanti kita harus usulkan anak-anak itu ke kampusnya dan kita bisa berikan beasiswa itu, karena cukup banyak dana yang dikeluarkan untuk mensubsidi pembiayaan ini. Iya, jadi buat teman dan sesuai dengan tadi pertanyaannya sudah disampaikan, ada beberapa hal yang pada dasarnya perlu kita bayar gitu, walaupun sistemnya
masih secara online ataupun daring sekarang karena sudah dimulai proses pembelajaran tatap muka tersebut. Dan I guess sesuatu hal yang perlu kita pahami bersama, tetapi tentu ini sesuatu hal yang juga merupakan keprihatinan Ibu Hetifah selaku Wakil Ketua Komisi 10. Dan Ibu, kalau kita membahas mengenai dunia pendidikan dengan seluruh mungkin baik itu tantangan, perubahan, gimana sih pandangan Ibu tentang sektor pendidikan ini? Let's say 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun ke depan lah. Karena pasti akan berbeda ya dibandingkan mungkin ketika Ibu masih dulu kelas SD gitu ya. Bahkan saya pun, menurut saya pengalaman saya ketika saya menjadi murid SD di zaman saya dengan sekarang itu sudah berbeda, Ibu. Jadi banyak sekali perubahan gitu yang kayaknya akan kita alami. Nah, kalau pandangan Ibu seperti Kalau saya lihat kalian tuh jauh lebih beruntung ya. Nanti juga kita harap ke depannya kita harus menyesuaikan pendidikan kita dengan apa yang akan menjadi tuntutan masa depan. Karena kalau kita tidak adaptif, kita tuh cuma nyuruh anak kita belajar susah-susah, tahu-taunya ilmu itu sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Seperti misalnya anak-anak SMK juga kita latih dengan peralatan mesin tertentu. Padahal mesin itu di industri-industri udah nggak digunakan, ya kan? Sekarang kan mungkin juga banyak kemajuan teknologi, dan kita juga harus bisa membuat anak-anak kita itu sangat memiliki literasi di bidang teknologi. Tapi kan kita juga harus memberi mereka fasilitas ya. Misalnya tadi di SMK berarti peralatannya jangan yang jadul-jadul, jangan yang out of date. Dan itu membutuhkan kerjasama, misalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, supaya mereka juga ikut terlibat di dalam dunia pendidikan. Karena anggaran negara, walaupun kita sudah ada semacam amanah ya, kewajiban sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, tetap itu tidak cukup. Nah, kita kan ingin anak kita sekolah setinggi-tingginya. Bahkan kalau perlu tidak di dalam negeri saja mencari ilmu, belajar bahasa pun tidak hanya 1-2 bahasa. Karena nanti ke depan dunia ini kan makin mengglobal dan kita harus bisa benar-benar bersaing. Nah, itu yang membuat kami betul-betul ingin memiliki satu semacam tadi roadmap atau peta jalan pendidikan yang lebih panjang. Dan peta jalan ini tidak hanya mewajibkan Kemendikbudristek melakukan ABCD, tapi juga kementerian lain. Misalnya tadi Kemenkominfo harus dong dukung dari sisi teknologi pembelajarannya gitu kan. Kayak tadi misalnya internetnya bagus di seluruh Indonesia. Kan itu bukan tugas satu menteri. Nah, kemudian juga nanti menteri-menteri yang lain atau tugas pemerintah daerah juga apa, tugas dari dunia usaha apa, supaya kita itu benar-benar nanti menghasilkan SDM yang kita sebut SDM unggul itu. Dan SDM unggul itu kalau saya lihat sih sekarang memang udah banyak dari teman-teman yang sangat saya kagumi ya, kemampuan, dan juga yang tidak kalah itu adalah keberpihakannya. Jadi mereka di samping otaknya pinter ya, jadi pikirannya jadi memiliki otak yang cerdas, tapi juga memiliki hati dan empati. Misalnya ke soal lingkungan hidup, kan aku kagum tuh sama Roro. Bukan cuma cerdas pengetahuannya, bagus bahasa Inggrisnya, ya kan? Tapi juga keberpihakannya kepada hal-hal misalnya dari kelestarian lingkungan, kemudian tadi kesetaraan, keadilan, gitu. Terus juga tadi anti korupsi, gitu. Jadi nilai-nilai baru, ya, karakter yang kita sebut di sini sebenarnya ada karakter. Kalau Mas Nadiem menyebutnya tadi profil pelajar Pancasila, itu antara lain bukan hanya tadi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, tapi juga kreativitas, gitu, kemandirian, gotong royong. Terus juga yang menarik apa? Kebinekaan global. Gitu. Jadi maksudnya tuh semua anak Indonesia tuh harus mampu mengglobal, tapi dia juga harus menerima perbedaan-perbedaan, bahkan dari negara lain kita beda, bukan cuma warna kulit, tapi juga pemikiran dan lain-lain tuh harus bukan cuma bineka tunggal ika dalam negeri aja ya,
tapi juga kebinekaan global. Nah, itu menarik. Jadi kedepannya tuh nanti pasti akan seperti itu ya. Dan kalian, saya lihat luar biasa ya dengan bonus demografi sekarang, bukan cuma dari sisi jumlah, tapi memang potensi kalian tuh luar biasa. Dan harapan kita tuh di tangan teman-teman muda ini. Insya Allah, pokoknya. Nah, pemerintah sama DPR ya menyediakan fasilitasi, membuat policy yang kondusif gitu supaya potensi tadi tergali secara maksimal gitu, Roro. Iya, terima kasih sekali Ibu, dan itu betul sekali ya. Dan saya senang dengan dua hal yang Ibu highlight barusan, yaitu adalah kedepannya dunia pendidikan harus menyesuaikan skill yang dibutuhkan jam. Mungkin skill yang dibutuhkan 50 tahun ke depan akan berbeda skill yang dibutuhkan saat ini. Beda, iya. Perkembangan ekonomi atau produktivitas sebuah negara, kali faktor-faktor yang akan menentukan itu. Dan saat ini dengan yang itu juga membuka peluang baru untuk adanya virtual university. Jadi dulu itu saya pernah baca virtual university itu ternyata ada bahkan gaming. Suatu hal yang bisa lebih berkembang. Ya, itu ada yang sampai menyatakan bahwa tidak butuhkan gedung university, yang penting semuanya virtual dan bisa dilakukan secara virtual, akan tetap bisa berjalan. Jadi itu sekali gitu pernyataan seperti itu. Oh iya, betul sekali. Sekarang kan open source ya, kita jadi banyak sekali teman-teman sekarang kan bisa belajar dari mana aja sebetulnya. Nah, makanya kunci dari itu adalah pertama ya, kita harus mengasah diri kita untuk bisa belajar secara mandiri, belajar bagaimana belajar gitu. Jadi bukan belajar untuk ya, tapi disuruh dosen, disuruh guru, baru kita belajar. Anak-anak sekarang dari mulai SD gitu ya dibiasakan dengan project base. Kan kita nanti kurikulum mengalami bukan ganti-ganti lagi. Nanti orang belum udah protes. Tapi saya kira ini bagus gitu kalau kita mulai menerapkan ya project base. Dan di situ anak-anak diberi tantangan-tantangan tersendiri ya untuk mencari jawaban dari suatu project yang sedang mereka buat. Nah, jadi mereka dibiasakan untuk mencari informasi sendiri dari sumber yang tepat. Dan itu satu keahlian, gitu kan? Kita juga cari nanti di mana open source yang bisa, dan kita tahu yang mau kita cari juga apa. Karena sekarang kan problem utama adalah informasi dan data yang menarik itu begitu banyak. Nah, orang seringkali tadi cuman menunggu aja yang dikirim oleh temannya dari WA, terus dia baca hanya itu. Padahal informasi yang datang belum tentu informasi yang terpercaya dan informasi yang memang kita butuhkan. Banyak juga yang sampah loh info-info itu. Nah, gimana kalian bisa menyaring? Dan sebaliknya, sekarang kita kan punya, misalnya Perpustakaan Nasional. Dia sekarang, kami itu anggarannya banyak loh, Roro. Berikan kepada Perpusnas untuk langganan berbagai jurnal, sumber-sumber, bahkan bukan cuma berupa buku, tapi kita udah punya undang-undang serah simpan karya cetak, karya rekam. Kita punya anggaran untuk membeli ya bahan-bahan, baik itu data tentang Indonesia yang ada di luar negeri maupun di mana, semua kita punya di Perpusnas. Silahkan menjadi anggota. Kalau perlu nanti Roro kasih nama-namanya, siapa yang pengen jadi anggota bisa daftar sendiri online atau kita daftarkan. Begitu nanti udah daftar jadi anggota, Perpusnas terbuka lebar juga informasi yang ada, semua hal. Kita bisa pinjam digital book ya, buku-buku digital gitu. Sekarang nggak harus datang ke Merdeka Selatan. Bahkan di daerah sekalian masing-masing, coba deh perhatikan, perpustakaannya udah bagus-bagus kan sekarang. Jadi kita senang deh gitu bisa mendapatkan sumber belajar. Dan seperti tadi jadinya belajar itu mandiri gitu, tidak usah harus selalu apa yang guru kita suruh, tapi carilah ilmu melalui berbagai sumber. Tapi kita memang supaya efisien. Nah, di situ seninya gitu, bagaimana caranya kita bisa belajar secara efisien langsung kepada sumber-sumber yang memang itu penting dan menarik atau memang perlu diketahui. Mau belajar apa aja sekarang, tutorial juga banyak ya, Roro ya. Gak harus kan kita dari sekolah formal,
tetapi tetap gitu ya, perguruan tinggi formal kita juga butuhkan ya, tetap. Bahkan saya kira untuk ke depan masih tetap kita inginkan perguruan tinggi ini kita dukung, bahkan di luar negeri pun juga mereka masih ya, tapi ke depannya bisa jadi ya tendensinya ke arah sana ya, ke arah apa yang Roro sampaikan itu. Bisa jadi nggak perlu banyak gedungnya, karena kan kita bisa belajar sendiri-sendiri di rumah. Tapi seperti sekarang ya, jadi hybrid lah sistemnya, kita juga masih membutuhkan semacam pertemuan offline untuk supaya ada mungkin hubungan sosial yang lebih baik ya satu sama lain. Iya, itu menarik sekali ya Bu ya, karena hubungan sosial itu justru sangat dibutuhkan gitu. Saya kemarin karena kita di DPR ya Bu ya, di awal-awal itu kan total dari rumah itu ketemu, begitu kasusnya sudah membaik dan kita bisa kembali ke ruang rapat rasanya refreshing banget gitu. Beda ya, iya. Betul. Ya, jadi tidak bisa semuanya digantikan. Iya, bahkan murid-murid itu kan kalau ketemu guru, kuncinya itu ya dengan gurunya, misalnya tadi ya sentuhan-sentuhan yang mungkin kan sekarang kita jadi kehilangan ya. Guru kan suka nepuk pundak muridnya ya, kemudian memberi dia semangat gitu. Memang beda. Terus juga bagaimana kita misalnya memberikan satu nilai-nilai gitu ya melalui satu tatap muka tuh memang lain. Jadi masalah pendidikan karakter itu berarti menjadi sangat penting. Bagaimana tetap bisa dilakukan walaupun kita sekarang hybrid. Nah, jadi fungsi orang tua yang tadi Roro bilang, orang tua ini juga harus tercerahkan nih. Kita sekarang selalu overestimate seolah-olah orang tua itu otomatis bisa jadi pendidik yang baik. Ternyata banyak dari mereka itu ternyata tidak juga punya ilmu parenting. Tapi sekarang udah beda. Akhirnya mereka belajar loh sekarang. Banyak grup-grup parenting gitu ya. Terus orang tua juga diberi modul-modul bagaimana bisa mendidik anaknya dengan baik. Kalau enggak tuh anak dimarahin terus aja di rumah ya kan, karena dia juga tidak bisa memanage baik psikologis anak maupun mengikuti pelajarannya. Iya betul. Aduh, orang tua juga berat sih sekarang, banyak yang ngeluh. Nah, jadi akhirnya sekarang kita semua berubah. Ada hikmahnya kan, jadi hubungan antar orang tua dengan anak tuh juga sekarang berubah ya untuk masa depan. Dan kita juga makanya nanti Roro kalau cari suami ya, carilah mereka yang kira-kira juga tentunya kan hubungan di dalam family itu jadi harus berubah loh. Saya soalnya ada survei gitu ya, yang ternyata yang mendampingi anak di dalam masa pembelajaran dari rumah itu masih 2 kali lipat itu ibunya gitu. Bapaknya itu bisa jadi karena tidak terbiasa, jadi mereka juga merasa ini bukan tanggung jawabnya, atau mereka merasa juga tidak paham gitu. Padahal sebenarnya rugi loh laki-laki kalau tidak berkesempatan mengikuti perkembangan anaknya. Jadi laki-laki juga harus berubah mindsetnya gitu. Sebenarnya ini hak mereka loh untuk bisa ikut mendidik di rumah gitu. Bahkan ikut membantu yang lain supaya istrinya bisa ikut lebih banyak mendampingi anak. Dia juga harus mau melakukan hal-hal lain terkait dengan pendidikan anak dalam arti luas ya. Kalau masih bayi ibaratnya kan dari mulai gantiin popoknya tuh juga udah bagian dari pendidikan juga kan gitu. Bagaimana kebersihan dan sebagainya untuk anak itu bapak-bapak juga bisa loh. Terus ngajak masak bareng anaknya gitu. Jadi kalau suami yang keren zaman gini menurut saya tuh justru yang mau terlibat di dalam urusan rumah tangga. Gitu Roro pesannya. Sekarang ya Bu Hedi, serba bisa secara daring, bahkan kerja pun seperti itu. Jadi justru para orang tua itu mempunyai waktu di rumah bersama anak-anaknya dan bisa terlibat gitu di dalam proses pembelajaran mereka. Ibu Hetifah, ini ada saya ingin menyampaikan juga berkaitan mengenai tadi kan Ibu udah menyampaikan bahwasanya dengan dunia digital seperti ini sebetulnya banyak loh informasi di luar sana dan tergantung daripada kita saja gitu, apakah kita ingin memaksimalkannya atau tidak. Ini ada Pak Sampai Purba ya, @sampai.purba, dan beliau ini adalah staf ahli Menteri SDM Ibu Hetifah. Wow,
Waduh, kita ini terhormat sekali nih ada Bapak datang. Gimana nih Pak? Beliau tuh menyampaikan di zaman IT seperti ini akses ke teknologi pembelajaran itu harus merupakan public good, sebagaimana menggunakan tidak perlu bayar gitu. Jadi akses ke internet itu harus semudah memutar radio katanya. Dan ini suatu hal yang kita dorong ya Bu Hetifah. Kita melihat Bu Hetifah aktif sekali teman-teman di sini. Beliau ini luar biasa banget, and beliau di satu sisi sangat aktif, lalu kemudian juga berperan untuk bagaimana caranya akses pendidikan itu bisa merata gitu di seluruh Nusantara. Dan salah satunya dengan teknologi ini kita berharap nanti dengan kerjasama lintas sektoral ya teman-teman. Jadi nggak bisa satu sektor saja yang fokus teknologi ataupun interconnectivity, itu sarana Komisi 1 juga, dan perlu dukungan tersebut juga. Jadi itu salah satu yang disampaikan oleh beliau Ibu. Dan di SDM ini juga ada PR loh. Soalnya gini, salah satu kan kita lagi kasih bantuan misalnya TIK. Nah syaratnya adalah sudah ada listrik dan sudah ada internet. Sebab kalau kita bantu sekolah itu peralatan TIK tapi ternyata mereka bahkan listriknya pun belum ada gitu. Yes. Jadi sebetulnya infrastruktur itu dalam arti luas ya gitu. Bayangkan sekarang tuh kita pokoknya kalau nggak ada listrik tuh udah deh susah juga mau belajar. Gitu, banyak yang gelap lah malamnya dan sebagainya. Jadi kita juga berharap pertama tadi elektrifikasi harus merata di seluruh Indonesia. Dan kalau perlu tadi ya berbagai jenis energi termasuk yang energi baru terbarukan itu juga dikembangkan untuk daerah-daerah pedalaman dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti teknologi akan lebih mudah ya untuk bisa dimanfaatkan. Berbagai jenis teknologi juga kan berbasis energi juga. Termasuk bagi para orang tua ya, kayak kita kaum perempuan terbantu banget nggak sih kalau kita tuh sekarang bayangin ya kalau nggak ada mesin cuci atau kalau nggak ada. Ya padahal zaman udah kayak gini, bahkan kita sekarang ngepel aja udah bisa pakai robot gitu ya, nyalain lampu tinggal pakai smart pakai ceklek gitu dari jauh aja, nggak usah di tembok. Ya banyak kemajuan gitu, smart refrigerator untuk ibu-ibu. Nah semua itu untuk memudahkan kehidupan kita dan mensejahterakan. Jadi kita nanti punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain. Karena kita bisa menghemat waktu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Nah mudah-mudahan tadi dengan semua pihak hal-hal seperti ini bisa kita atasi. Dan saya sepakat betul bahwa itu harus menjadi public good. Karena itu udah ibaratnya kayak kebutuhan dasar kan sekarang. Iya. Dan yang sama juga untuk listrik juga. Iya, listrik. Iya, menurut saya listrik juga. Ini Bun menyampaikan sorry kayaknya agak terganggu koneksinya antara koneksi saya atau Bu Hetifah. Teman-teman mohon dibantu, ini koneksi siapa? Mudah-mudahan bukan koneksi saya. Ibu Hetifah, are you still here? Iya, sempat disconnect ya Roro, tapi aman nih sekarang kayaknya. Aman, Ibu bisa. Oke, I see you. Iya, jadi aman, Ibu. Aman. Jadi itu Roro tadi saya pikir. Ada @bun.oki katanya tanpa listrik kita mati gaya. Bener banget ya Bu. Bener banget Bu. PR juga untuk Kementerian SDM bahwasanya ada Pak Purba. Iya, jadi PR kita bersama lah. Kita semua harus mengawal bahwasanya karena kan rasio elektrifikasi diharapkan bisa 100% Ibu Hetifah. Dan kita betul-betul berharap bahwasanya wilayah 3T itu juga terlistriki dengan baik gitu, agar akses pendidikan, jaringan itu semua bisa tersalurkan dengan baik. Dan tentunya koordinasi lintas sektoral, tidak bisa ego sektoral dalam hal ini ya, karena kita harus saling
membantu satu sama lain, Ibu. Nanti PR saya Bu Hetifah ya, saya bantu Ibu juga. Iya ya, benar ya. Ini di Kaltim juga ada beberapa daerah yang mungkin masih seperti itu. Mudah-mudahan kita berjuang bersama supaya bangsa kita ini benar-benar ya bisa tadi mendapatkan hak-hak dasarnya, khususnya pendidikan. Insya Allah Ibu Hetifah, mungkin sebagai penutup Ibu Hetifah monggo bisa menyampaikan apa harapan Ibu untuk sektor pendidikan ini ke depannya, dan pesan mungkin buat teman-teman yang menyaksikan agar tetap semangat Ibu Hetifah untuk menjalankan tugasnya, baik itu sebagai murid ataupun juga sebagai guru di Indonesia ini. Monggo silakan Bu Hetifah. Ya, jadi kepada semuanya saya ingin menyampaikan pertama tentunya apresiasi kepada para guru dan juga orang tua ya yang sudah penuh dengan kesabaran melampaui masa-masa yang paling sulit ini. Mudah-mudahan kalau kondisi kita sudah membaik ya, dan tadi udah bisa mulai PTM karena kita disiplin, mudah-mudahan itu juga berjalan dengan baik. Kita akan lakukan berbagai hal semampu kita bersama untuk mengejar ketertinggalan kita. Nah, sekarang jadi hikmahnya tadi ya, dengan adanya pandemi ini banyak hal-hal baru yang mungkin sebelumnya tidak kita anggap penting, seperti tadi misalnya memastikan elektrifikasi tuntas, memastikan untuk internet tuntas, memastikan bahwa akses kepada gadget tuntas ya, dan juga banyak PR-PR lainnya, transformasi kita ke arah digital itu bisa terwujudkan. Nah, tentunya bagi yang sudah mulai PTM, jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, dan jika ada masalah mungkin bisa nanti melalui Mbak Roro ya, bisa DM Mbak Roro atau DM saya di @hetifah, sehingga kami juga bisa nanti segera menindaklanjutinya. Salam sehat dan semangat ya untuk semuanya. Wow. Amin. Bu Hetifah luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Saya tahu Ibu Hetifah sibuk sekali, dan saya bersyukur Ibu bisa datang ke Roro Talks episode 5 ini, dan luar biasa tadi banyak sekali yang kita dapat informasi ya dari Ibu. Semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu Ibu. Dan sebelum kita juga ya, kita boleh selfie dulu nggak Bu? I'm going to take a screenshot of us supaya bisa saya save. Oke? 1, 2, 3. Oke. Yeay. Salam buat Terima kasih semuanya. Iya, selamat berweekend Ria ya. Dah. Oh ya, besok Roro. Besok berangkat. Ibu putus-putus. I'm sorry. Iya. Oh iya, masih putus ya. Iya, mohon doanya besok Mbak Kaca berangkat, Roro. Aduh, mohon doanya, iya besok. Selamat. Aduh, Mbak Kaca, selamat. Ya, okay. Luar biasa, guys. Buat teman-teman di sini, anaknya Bu Hetifah akan melanjutkan studinya S2 di Oxford University. S3 di Oxford University. Jadi itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Saya pun ikut bangga Bu Hetifah. Sukses selalu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ke UK bareng ya Bu ya, ketemu. Iya, kita nanti ketemu mahasiswa Indonesia yang hebat-hebat banyak dan di sana. Semua ya, mahasiswa di sana. Oke Bu, iya, assalamualaikum. Dah.